صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي لا تضرني فردا وأنت الوارث القدوس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Takmir Masjid Al-Furqan, Dewan Pengurus dan seluruh jamaah ibu bapak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan rasa syukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah mahdoh, melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan segala kaifiyah di dalamnya, zikir, berdoa. Kemudian kita menuntut ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun ibadah amal soleh kita di pagi hari yang berkah yang mulia ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar kita dipandang penuh dengan cinta kasih sayangnya, sehingga Allah selalu tumbuh suburkan iman, Islam, ihsan, ketakwaan sempurna dalam setiap saat dan waktu. Allah bukakan pintu taubat dan Allah terima taubat kita sebelum ajal datang, dan telah Allah wafatkan kita semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur yang terwujudkan ibadah amal soleh pada saat ini, harapan terbaik kita. Sering para alim ulama kita menyampaikan dalam satu ayat, wa idza adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tendensi yang terbaik dalam ayat ini telah menguatkan kepada kita, apabila sungguh-sungguh kita pandai-pandai bersyukur atas segala nikmat Allah, insyaallah nikmat karunia anugerah Allah akan terus Allah limpah curahkan kepada kita. Dalam tafsir Jalalain Asbabun Nuzul ini, ketika Nabi Musa alaihissalam dengan umat-umatnya menang ketika kekejaman Fir'aun wa Haman yang begitu zalim, sehingga alhamdulillah Allah semua hancurkan kezaliman mereka semuanya. Kemenangan ini kemudian Nabi Musa mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Jangan sampai kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian ini kalian lupa, kalian kemudian ingkar. Tapi sebaliknya, alhamdulillah hari ini Allah telah kuatkan jati diri kalian untuk ingat kepada Allah, akan menyembah kepada Tuhanku. Itu yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya. Nah, alhamdulillah ini pun dikuatkan kembali dalam Al-Quranul Karim, Kitabullah, kitab Nabi Muhammad SAW sebagai mujizat yang terbaik. Daud alaihissalam Allah turunkan kitab Zabur, kemudian Injil daripada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dari 4 kitab itu Allah kemudian menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna
dari apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan semua kisah-kisah hikayah riwayat di dalamnya menerangkan akan bagaimana kehidupan kita untuk beribadah, beramal soleh, kemudian bermuamalah hidup di dunia ini yang tujuan utamanya ingin selamat, ingin mulia, ingin bahagia dunia dan akhirah. Kemudian ketika kita dirundung dengan segala kesulitan atau kita dah hadapi salah kemungkinan hal yang tidak kita inginkan, di situ ada keterangannya pula, qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu pun asbab nuzulnya ketika Nabi Musa alaihissalam ini dia besok akan berperang mati, akan debat tentang masalah kenabiannya kepada ayah angkatnya yaitu Fir'aun. Itu ayah angkat sebenarnya. Dan Fir'aun itu tahu akan kebenaran apa yang dibawa risalah oleh Nabi Musa, tahu. Tapi kembali lagi sifat sombong, penyakit-penyakit hati inilah menutup segala kebaikan-kebaikan yang telah Allah sampaikan kepada beliau mereka. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita dalam keadaan dirundung satu masalah atau apapun ingin dimudahkan itu dalam riwayatnya, maka banyak-banyaklah kita baca Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kami cari Allah Ta'ala, mudah-mudahan rasa syukur kita ini pada pagi hari ini kan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk Allah yang terbaik, yang terpilih, sehingga nikmat karena Allah terus tertimpah ruah untuk kita dan dapat dirasakan nikmat anugerah tersebut dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Kebersamaan kita berjuang, berdakwah, beribadah, beramal saleh di dunia ini, karena Allah kumpulkan dalam keadaan selamat pula di akhirat di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mahabbah seorang yang muhibbin. Dikatakan cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan. Rasa cinta kita mudah-mudahan pagi hari ini bukti. Orang yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, maka dia tidak akan terlelap dengan nikmat dunianya. Dia akan terbangun untuk akhiratnya. Maka barang siapa yang terbangun untuk akhirat, insya Allah ya dunia ukhdumni khadamani, Allah akan tundukkan dunia kepadanya. Kenapa ruwetnya segala masalah tidak selesaikan? Begitu jauhnya seorang hamba ketika dia sudah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyebutkan dia sebagai orang Islam, tapi tidak mau mendekat kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan dirinya, yang telah menciptakan lautan samudera yang ada, langit, bahkan kehidupan nyawanya pun Allah yang menentukannya. Ketika kita sudah mengabdikan semuanya kepada Allah Ta'ala, maka disebutkan orang yang cinta, ya laksanakan sungguh-sungguh, baik itu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, sepertiga dari kebajikan dari dua rukun yang mulia, insya Allah kita akan menjadi orang yang saleh dan muttaqi. Nah, ketika rasa cinta kita buktikan secara konkretnya dengan ibadah amal soleh, maka disebutkan orang yang muhibbin. Itu benar-benar cinta. Sama halnya kita kepada istri kita. Masa kita ungkapin rasa cinta cuma di lisan saja? Aku cinta kepadamu sayang. Kalau disebutkan cinta, ya harus berjuang. Bagaimana perjuangan seorang suami? Yang harus bekerja, cari nafkah, mendidik agama, zahir batinnya harus dipenuhi. Ketika dia perjuangannya sungguh-sungguh zahir batin, maka itu disebutkan seorang yang muhibbin. Kepada Rasulullah pun demikian. Aku cinta Rasulullah terucap di lisan, dikuatkan dalam kalbunya, dibuktikan secara nyata dengan ibadah amal soleh. Banyak sunnah yang Rasulullah ajarkan. Makanya dalam beberapa hadis baginda Rasulullah SAW, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ketika cinta kita dengan apa yang telah Rasulullah risalahkan, kemudian Rasulullah wariskan, kita dapatkan ilmunya dari para ulama-ulama yang saleh, fi'aunillahi ta'ala, mendapatkan pertolongan yang terbaik oleh Allah Ta'ala, maka semampu yang kita miliki jalankan. Banyak kesunahan yang Rasulullah ajarkan. Ketika kita bisa istiqamah dengan rasa sunnah tersebut, karena seorang yang muhibbin, maka insya Allah al-istiqamah khairun min alfi karamah. Bahwa istiqamah itu akan lebih tinggi keramatnya
lebih tinggi daripada 1000 keramat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di antara sunnah yang sangat mudah itu adalah sholawat. Sholawat ini sangat mudah sekali. Kemudian bapak-bapak jamaah haji, jangan lupa ini hal yang sangat dipandang sebelah mata. Tapi dalam beberapa kitab termasuk Riyadhus Shalihin, kemudian Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini luar biasa. 2 rakaat sholat dengan memakai siwak itu lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat tanpa siwak. Itu yang sunnah aja, apalagi yang wajib. Ketika kita mampu, monggo banyak. Belum dari pakaian yang kita pakai, belum yang ada pada tubuh kita. Hal yang sunnah ini kalau kita bahas tidak ada habisnya ini. Bagaimana Rasulullah ketika ajal datang itu, bagaimana Siti Aisyah, kemudian bagaimana Siti Fatimah Az-Zahra, kita cinta pada Rasulullah dan ahlun Nabi. Fatimah itu tidak lepas sudah yang namanya dari siwak. Sampai Sayyidina Ali, suami beliau, itu sampai bikin syairnya itu yang bahasanya seandainya wahai kayu aurak engkau dijadikan Allah manusia, wajah geluk engkau, wajah tengkar engkau. Kenapa? Begitu mudahnya engkau menempel di bibir istri tercinta. Saking Fatimah itu cinta senengnya kan siwak. Ini untuk memudahkan. Rasulullah sebelum ajal datang, ketika Rasulullah ditarik daripada rohnya, kemudian Rasulullah pingsan. Kemudian ditarik, kemudian pingsan sampai 3 kali. Ya malaikat Israel, begini beratnya. Seandainya hari ini engkau minta hidup kembali ya Muhammad ya Habiballah, aku akan balik menghadap pada Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi usia. Padahal kita tahu dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak pernah durhaka dan tak pernah akan meninggalkan perintah Allah. Tapi malaikat Israel bilang, seandainya kau minta ya Muhammad ingin hidup kembali di dunia, maka aku akan kasih. Aku akan pulang menghadap pada Allah Ta'ala. Apapun terjadi ku terima. Apa aja Rasulullah? Faman kana rajul kay rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Aku rindu milikai rabbih. Aku ketemu dengan Allah Tuhanku. Ingin ketemu. Coba aku minta padamu wahai malaikat Israel, sebelum kau cabut kembali nyawaku, sampaikan sama Allah, apakah seperti ini beratnya sakaratul maut? Aku siap menerimanya, tapi jangan pernah tertumpahkan, jangan pernah tersampaikan kepada umat-umatku yang terbaik. Rasulullah itu menangis sudah ingat kita, sudah ingin membebaskan beratnya perjalanan sakaratul maut untuk kita. Tapi ketika kita sholawat, berbuat baik, sebaliknya bahasanya sekarang. Padahal Rasulullah sudah jauh sebelumnya sudah menangis 1400 tahun lamanya. Kemudian malaikat Israel datang pada Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, Rasulullah minta seperti ini. Apa kemudian Allah menjawab? Nggih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Aku tak akan langsung menerima ibadah seorang hamba sebelum dia manut taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sombong, maka sungguh bukan berikan dia ampunan, bahkan nilai kemuliaan yang besar kata Allah Ta'ala. Ketika ini yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian alhamdulillah kita melihat ditebus oleh Rasulullah. Sakaratul maut sudah benar dekat, dilihat di sakunya daripada sahabat sahabat Abu Bakar As-Siddiq menempel daripada siwak. Ya Abu Bakar, hayya bina, aku ingin minta ini. Siwakan dulu Rasulullah, baru kemudian berucap kalimat thayyibah yang indah, la ilaha. Wa Anas bin Malik laitu Muaz bin Jabal min aina ji'ta ya Muaz, ana min indin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sami'ta minhu ya Muaz, sami'tu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sahabat Anas bin Malik dalam kitab Kasyifatus Sajah
Di sana diterangkan ada 10 para sahabat yang terbaik yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, pasti masuk surga. Bagaimana sahabat yang lainnya? Pasti. Tapi disebutkan 10 ini yang terbaik dalam memahami, menjalankan apa yang telah Rasulullah fatwakan kepadanya. Bahkan jiwa raganya benar-benar untuk Allah, untuk Rasulullah. Di antaranya Abu Hurairah, sampai dikisahkan beliau tak menikah. Tidur beliau di emper-emperan daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Benar-benar beliau untuk mengabdi untuk Allah, untuk Rasulullah. Bahkan Ahlul Bait menyebutkan Abu Hurairah terbaik dalam memahami hadis-hadis baginda Rasulullah, yang mampu menghafal, mengalahkan daripada hafalan-hafalan daripada keluarga besar dari baginda Rasulullah SAW. Aisyah pada waktunya. Ini kemudian apa jawaban Mu'adz bin Jabal? Anas bin Malik tanya, wahai Mu'adz bin Jabal, kau datang dari mana? Laqaitu Mu'adz bin Jabal, berjumpa dia dengan Mu'adz bin Jabal. Min aina jita ya Mu'adz? Engkau datang dari mana Mu'adz? Ana min indin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku barusan datang dari rumah baginda Rasulullah. Ma sami'ta minhu? Apa yang kau dapatkan dari rumah Rasulullah? Apa engkau dengarkan dari Rasulullah? Nasihat apa yang kau dapatkan? Padahal para sahabat itu sudah penuh dengan keilmuannya, salih, muttaqin jiwa raganya. Bukan hanya dia dapatkan sekedar dari Rasulullah himbauan, tapi prakteknya sungguh-sungguh beliau jalankan. Wan Abdurrahman bin Auf yang terkaya, kekayaannya diperjuangkan untuk dakwah dengan Rasulullah. Sahabat yang lainnya semua. Wahai Mu'adz, apa yang kau dapatkan dari Rasulullah? Rasulullah wajah seperti ini nasihat. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dahalal jannah. Wahai sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bilang begini, wahai Mu'adz, siapa yang cinta kepada Allah Ta'ala, terlintas dalam kalbu jiwa raganya berzikir la ilaha illallah khalisan mukhlisan, penuh dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dakhalal jannah. Atau kata indah yang sering kita dengar, miftahul jannah la ilaha illallah. Al-Quran 30 juz, terdiri 114 surah, mulia semua. Ada 4 surah yang terbaik dari beberapa ulama ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis kemudian dicerna, kemudian ditelusuri yang terbaik atas yang terbaik, semuanya yang paling baik ada 4. Di antara 4 tersebut, Qalbul Quran surah Yasin, Ummul Quran surat Al-Fatihah, awal pembuka kebaikan Bismillahirrahmanirrahim, yang terbaik dari semua. Di dalam isi dunia semua, bahkan seluruh alam semesta, bahkan dalam surga, bahkan isi Al-Quran yang tertinggi dan kemuliaannya adalah 1, la ilaha illallah. Ketika seorang hamba sudah terucap di lisannya, insya Allah, maka banyak baca dalam kitab Ihya Ulumuddin pun dalam hikam. Ketika seorang hamba la ilaha illallah, la ilaha, bukan di lisan tapi dia kuatkan dalam hatinya, tidak ada Tuhan bersama kecuali Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Ketika dia baca 1000 kali, wajibat lahul jannah, wajib dia akan masuk surga. Tak bicara tentang surganya Allah jauh, di dunia insyaallah Allah bimbing tuntun dia. Hadirin jamaah, ketika kita mengatakan diri kita cinta Rasulullah, ayo laksanakan sunnah baginda Rasul. Banyak hal yang sudah diajar Rasulullah. Di antaranya jangan lupa untuk hari ini Bapak-bapak yang sudah istiqomah dengan siwak, alhamdulillah. Misalkan tidak ada siwak ini baju kasar yang bisa dipakai untuk siwak. Sikat gigi, bangun tidur itu sunnah sangat mulia. Nah, muakkadah. Apabila enggak ada ini semuanya, bapak-bapak yang kerja kasar, yang tangannya sampai kapalan, kalau orang Jawa bilang, kalau bahasa Balinya gimana? Tangannya sampai gerigi-gerigi. Itu dia pakai siwak juga boleh. Jadi seperti itu sangat mulia. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ibadah masalah rasa muhabbah kita kepada Rasulullah, seorang yang muhibbin, minimal dari banyak hal yang kita mampu melaksanakannya. Alhamdulillah, siwak, sholawat jangan sampai lepas, yang mana kelak kita akan diakui dan layak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mencintai, kita memahami
ada 3 sendi hukum Islam dalam rukun yang telah Allah tentukan untuk kita. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ketika seorang hamba telah memahami secara mendetail dan bisa dilaksanakan rukun Islam dengan baik, maka dia disebutkan orang muslim yang sejati. Ketika rukun imannya berlabuh dalam kalbunya, terlaksana ibadah, iman pada Allah, Rasulullah, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, benar-benar diyakinkan, maka dia sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Akan sempurna rukun Islam dan rukun iman ketika dia kembangkan dalam jiwa raganya rukun ihsan, bahwa hidupnya, ibadahnya untuk Allah, bahwa Allah melihat dia atau dia telah melihat Allah. Jadi bagaimana ibadah amal solehnya tendensi untuk Allah Ta'ala semata. Mampu rukun Islam dia jalankan, mampu rukun iman dia jalankan, baik akan mulia ketika landaskan semuanya untuk Allah. Bahwa aku sholat, aku zikir, aku baca Quran, aku puasa, semuanya ya Allah, rasa keimananku ini untukmu ya Allah, ikhlas karenamu, bahwa engkau melihat diriku seolah aku pun melihat dirimu ya Allah ya Rabb. Maka kita mampu, kita memahami itu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, perjalanan kita di dunia ini adalah roh kita Allah telah titipkan di alam semesta. Sebelumnya alam roh, jiwa raga Allah titipkan dalam rahim ibunda kita. Allah ciptakan di alam semesta. Kemudian nanti mampir di alam barzah. Kemudian Allah bangkitkan di padang mahsyar di hari kiamat. Ya Rasulullah, aku tanya, sahabat Abu Hurairah, perjalanan yang berat di padang mahsyar yang begitu luar biasa yang pernah kau sampaikan ya Rasulullah, aku ingin jangan sampai terjadi kesedihan, kesusahan, kepanasan yang berat. Sahabat Abu Hurairah, yang berat, kepanasan yang berat, apa amal ibadah yang harus aku persiapkan sehingga aku bisa selamat, tidak terjadi kesedihan, tidak terjadi beratnya, begitu juga begitu panasnya. Dalam kitab Damil Ghafir akan Sya'ab al-Asas Samarqandi ini diterangkan bahkan puluh umat manusia akan menenggelamkan dia. Matahari Surat al-Mustaqim namanya, berat sekali. Satu rambut dalam hikayah dipotong jadi 7, bahkan lebih tajam daripada pedang. Ya Rasulullah, bagaimana supaya kepanasan itu jangan sampai terjadi pada diri kami? Amal ibadah terbaik ada 5. Istiqomahkan wahai sahabat kata Rasulullah, engkau akan selamat, tidak terjadi kesedihan, kesusahan, bahkan kepanasan di padang mahsyar. Al-awwal, istiqomah dengan sholat 5 waktu, terlebih dengan berjamaah. Kalau kita bahas tentang sholat berjamaah, wah, luar biasa. La yusifaqra fid dunya, tidak akan pernah fikir insyaallah untuk ma'isyah, makan aja Allah akan berikan. Yang penting senang sholat jamaah, Allah akan berikan. Ya hari ini coba kita sholat jamaah, dan tahunya ada air, ada teh, padahal kita belum siap, tapi udah disiapin. Ini hal yang sederhana saja. Belum nanti kalau selesai dan masih jenggo lagi. Belum ada yang lainnya. Itulah faktor fitun yang kedua. Allah akan hilangkan siksa kubur. Banyak hikayah cerita sahabat-sahabat yang 1300 tahun pemakamannya dari salah satu sahabat, kemudian dibongkar, dipindahkan karena akan tenggelam oleh sungai Tigris. 1300 tahun setelah dibongkar, jasadnya utuh. Belum dari kisah-kisah ulama-ulama kita. Yai kami 7 tahun dimakamkan, kan dipindahkan sama putra-putri beliau, dan kita santri melihat sendiri 7 tahun asli bersih, tidak tergores sedikit pun, bahkan kain kafannya bersih putih terang. Belum dari semuanya yang menjadi kenyataan yang sudah kita dengar, bahkan kita lihat sendiri. Siapa ingin benar-benar Allah hilangkan siksa kubur, sholat jangan ditinggalin. Ya, bahasa indah kita dalam dakwah, andai kata jauh dari masjid, jangan sampai nggak sholat.
Padahal Rasul menguatkan laki-laki itu harus ke masjid yang terbaik. Dalam kaifah Rasulullah bilang ke sahabat Abu Hurairah, orang sedang sholat berjamaah tidak akan pekir, Allah hilangkan sekebur. Yuqta kitabu biyamini, dengan tangan kanan kita menerima catatan amal ibadah. Step by step, siksaan Allah berikan. Paling sedikit dalam kitab Ihya Ulumuddin Syabar Muhammad Al-Ghazali 50.000 tahun. Satu harinya 1000 tahun kehidupan di dunia. Auzubillah min syaitanir rajim. Diberikan catatan amal ibadah dengan tangan kanan, insya Allah selamat kita. Yang keempat, akan berarti sholat mustaqim kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. 500 tahun dia menancap, 500 tahun dia mendatang kata Rasulullah, 500 tahun dia menukik ke bawah. 1000 kafilah, satu yang akan selamat kata Rasulullah. Maka kalau ingin selamat ini, sholat jangan ditinggalkan. Terlebih diperindah dengan sholat sunnah, supaya makin kita tenang, makin berkah hidup ini. Yang terakhir, dukhulul jannah bila hisabin wala azabin, Allah akan hilangkan dia siksa, bahkan Allah tidak akan azab dia ketika sholat benar-benar terlaksana dengan baik, terlebih dengan jamaah. Yang pertama, engkau ingin dihilangkan dari kesusahan, kesedihan, panasnya padang mahsyar sholat, tinggalkan. Ini wariskan sama anak-anak. Hari ini Bapak alhamdulillah, tapi ingat padang mahsyar belum selesai. Wahai abi ummi, akan dipertanggungjawabkan bagaimana engkau mendidik istrimu, bagaimana nanti ada anak-anakmu untuk mengenal Allah Ta'ala. Jangan kita tok yang taat ibadah anak-anak dibiarkan, berat nanti kita sudah selesai mau masuk surga ditarik sama anak-anak kita, mereka lupa semuanya. Jangan sampai. Ayo tetap yang menunjukkan hidayah yang sempurna adalah Allah. Kita segera berlaksana saja, tetap sampaikan, terus sampaikan sama anak-anak. Yang kedua, kalau ingin dibebaskan dari kesedihan, kesusahan, bahkan panas padang mahsyar, rajin ngaji. Talabil ilmi hari ini habis sholat maghrib itu ada waktu yang sangat mulia, bisa menghapus dari dosa-dosa kita ketika muda. 30 menit sebelum maghrib, 30 menit setelah maghrib, 30 menit sebelum subuh, 30 menit setelah subuh. Itu waktu yang sangat luar biasa kata Rasulullah. Jangan disia-siakan. Maka gunakan 4 waktu yang mulia itu untuk apa? Ngaji, zikir, duduk menuntut ilmu. Tadi habis sholat kita zikir. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Umamah. Sahabat Rasulullah itu banyak, 1000 sekian sahabat Rasulullah. Masing-masing punya cerita. Ketika perang sahabat ini yang diajak, jadi bisa melihat keadaan Rasulullah kayak apa, ini yang tahu. Perang yang ini, sahabat ini yang diajak. Makanya masing-masing punya pemahaman. Jangan kemudian kita bertumpu dengan satu pemahaman, ini yang paling benar, ini yang benar di acara Rasulullah. Sekali-kali kita menuju pasar Bandung itu bukan satu jalan Sudirman aja, bisa muter untuk mendapatkan pasar Bandung, bisa lewat sana. Rasulullah dengan sahabat itu pun tidak full semuanya. Yang banyak bersama Rasulullah Abu Hurairah dalam kitab Asymatul 10 sahabat ini, itu kaulnya sahih semuanya. Maka ngaji, kalau misal ngaji ini adalah disebut raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Kau lihat taman-taman surga sahabat nggih, duduk ngaji kata Rasulullah, duduk dengan orang-orang saleh menuntut ilmu. Dulu sesa'ah minal ulama habbilallah min ibadis sana alfusan. Dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang duduk 1 jam saja menuntut ilmu, maka sungguh kemuliaannya lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 tahun. Duduk ngaji nih. Man jalasa idal alim, barang siapa yang duduk dengan orang alim sa'atain 2 jam. Kemudian dia makan 2 suapan dengan orang alim. Au masyafutwatain, atau dia jalan dengan orang alim itu 2 jengkah. Maka kata benar Rasulullah, Allah Ta'ala jannatain, Allah akan berikan 2 surga. Kullu jannatin, maka setiap surganya mislu maratain dunia, seperti Allah menciptakan 2 dunia. Dan Abdullah bin Mas'ud, siapa yang duduk mengaji dan nak bawa pulpen,
Dia gak bawa buku, dia sekedar dengar saja dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang saleh. Dia dapat ilmunya. Duduk saja dan bawa pulpen buku itu lebih baik daripada dia memerdekakan 1000 raqabah, 1000 daripada budak. Memandang wajahnya orang alim, guru kita, orang tua kita yang dulu didik kita, guru-guru ngaji kita. Jangan kemudian tendensi sekarang kita jadi orang hebat, status kita lebih tinggi dari guru-guru ngaji kita dulu, kemudian kita nggak ta'zim. Jangan harap mendapatkan berkah. Bisa jadi kita bisa hebat karena doa beliau-beliau yang dulu itu, yang luar biasa, yang hanya guru-guru hafal ala kedarnya, tapi doanya sangat dekat dengan Allah Ta'ala sehingga kita menjadi orang yang hebat. Memandang orang alim, mandang guru kita, orang tua kita yang mengajarkan agama, atau siapapun yang telah memberikan kita fatwa, kemudian kita jadi orang baik, memandang ia itu lebih baik daripada bersedekah 1000 farasan dan sadaqta biha fi sabilillah. Beli kuda, kita pakai berjuang untuk Rasulullah. Kalau sekarang kan bukan kuda, senjata-senjata yang mahal harganya. Itu kita beli 1000, kita kasih untuk pakai perjuangan. Nah, lebih baik kita dulu mengaji, memandang wajahnya orang alim. Bersalaman dengan alim, Abdullah bin Mas'ud bilang, "Bersalaman dengan orang alim, assalamualaikum, bersalaman dengan orang alim." Itu lebih baik daripada engkau beribadah sholat sunnah 1000 tahun lamanya. Dari Abu Zar Al-Ghifari, barang siapa yang menuntut ilmu, liyu'alliman nas, dia dapat ilmu, kemudian dia gunakan untuk mengasih tahu pada orang-orang, kepada keluarganya, nak rajin sholat, nak rajin ngaji, nak zikir sama Allah Ta'ala. Wan Abi Umamah zikir, barang siapa yang sholat kemudian berzikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 3 kali, kemudian dia tutup kalimat thayyibah la ilaha illallah, seluruh dosa fi zubadil bahari, sebanyak buih lautan Allah akan ampuni. Dosa kecil, dosa besar harus ditebus dengan taubatan nasuha. Abu Zar Al-Ghifari, barang siapa yang menuntut ilmu, dapat ilmunya, kemudian tasarrufkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, anaknya, istrinya, ayo rajin ngaji, ayo rajin zikir, ayo rajin sedekah, diamalkan. Maka Rasulullah menyebutkan kepada Abu Zar Al-Ghifari, maka Allah akan kumpulkan dia dengan 70 nabi yang saleh, 70 nabi yang saleh. Untuk ilmu tiada habisnya tentang kemuliaannya. Jangan kemudian kita ogah-ogahan untuk gak ngaji. Ketika kita ngaji dengan ulama saleh, ulama yang bagaimana? Ulama yang benar-benar bisa menuntun, membimbing supaya kita baik, ibadah kita baik sama Allah, sama umat manusia pun baik. Rasulullah ajarkan bagaimana, ya Allah, pada suatu Rasulullah tidak ada kunci. Rasulullah berangkat sholat dilempar batu, dilempar kotoran kayak apapun sampai ini. Mana Rasulullah kemudian membalas, malah sebaliknya. Tapi kalau kita, ya mudah-mudahan bisa untuk menerima dengan lapang dada apapun. Jangankan kayak gitu, kadang diomongin yang gak benar, kadang kita marah, gak tahan kita awas. Ini Rasulullah berangkat. Hari ini kita dapatkan tinggal matangnya saja. Alhamdulillah, ibadah udah nikmat. Kalau ingin dibebaskan kesusahan yang berat di padang mahsyar, sholat, ngaji. Yang ketiga, ayo kurangi kemaksiatan. Sudah berumur, hari ini saya lihat bapak-bapak yang sudah umur 40 ke atas, ayo kemudian apalagi 50 ke atas, udah mindset kita tuh ayo lebih kuatkan untuk Allah, hilangi daripada dosa-dosa. Kalau misalkan orang 40 tahun, Imam Syafi'i mengatakan masih bergelimang dosa dan masih senang dosa, ada niat untuk berubah, 40 tahun ke atas, apalagi 50, itu sudah mentok dalam pemerah, masih tetap meninggalnya. Nanti lihat apa yang terjadi. Maka untuk kita umur 40 ke atas, apalagi udah 50, ayolah dikurangi lah, banyakin untuk mendekat sama Allah. Kita ingin lebih, kita ingin selamat. Yang keempat, kalau ingin selamat, tidak terjadi kepanasan, beratnya perjalanan di padang mahsyar, rajin sedekah. Jangan kemudian berspekulasi atau bernegosiasi sama Allah. Wong kita nabung sama manusia aja dapat jasanya. Bapak nabung BCA, bapak nabung BRI, insya Allah dapat jasanya walaupun bapak gak minta. Apalagi kita nabung pada Allah, mana mungkin Allah tak kasih bunga.
Kasarnya seperti itu bahasa zahirnya. Sama manusia saja kita dikasih bunga, apalagi kepada Allah. Al-Quran menguatkan, satu butir yang kita berikan dengan penuh ikhlas, Allah berikan 700 kali lipat. Apalagi dengan nilai ihsan, karena ikhlas mengharap ridha Allah. Yang terakhir 5, kata Rasulullah, amal ibadah ingin selamat di padang mahsyar. Ayo ketika ibadah amal soleh, teteskan air mata, ya Allah, begitu banyak dosa kesalahan yang kulakukan, ampuni ya Allah, ampuni. Lautan samudera pun ada di kekuasaanmu ya Allah. Bagaimanapun ibadah amal soleh kujaga, Engkau tak menerimanya, aku terus bagaimana ya Allah? Bagaimana, siapa yang akan mengampuni semuanya terutama Engkau ya Allah? Pada sifat rahman Allah, sifat ampunan Allah itu lebih tinggi atas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Menetes air mata seorang hamba menyesali atas perbuatan dosa yang telah dilakukan, maka sungguh wahai sahabat akan memadamkan api neraka. Ada 3 air mata yang mampu menenggelamkan, bahkan menenggelamkan api neraka, yaitu sujud sembah seorang hamba menetes air matanya, bergumur hatinya menyesali akan kesalahan dosa yang telah dia lakukan. Intisari pada pagi hari pengajian, kalau ingin berkah bahagia jangankan dunia akhirat pasti Allah berikan. Sholat 5 waktu jangan tinggalkan, seindah mungkin dengan jamaah. Ngaji dengan orang-orang soleh, belum maghrib cepat-cepat ke masjid, setelah maghrib dah ada kajian, ambil Al-Quran, daripada duduk ngobrol cerita ngalor ngidul, cerita ini jelek itu jelek, dah kan ada habisnya. Buat apa kemudian kita ibadah, kemudian kita kotori sendiri? Bapak nabung, ini anggaplah buku tabungan. Kemudian bapak coret-coret bukunya, datang ke bank, Bu, saya mau narik. Kira-kira dikasih nggak sama sebab tugasnya? Bapak yang nabung memang, tapi bukunya bapak coret-coret, pasti tidak akan diterima. Loh kok kayak gini toh Pak? Begitu juga Allah, ibadah kita udah baik, tapi kita coret dan penyakit hati, duduk jelek ini, jelek itu, kayak itu dia. Padahal kita yang punya, catatannya sudah, tapi kita coret ini semuanya. Ya itu akhirnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hilangkan penyakit-penyakit itu. Kemudian ngajilah Al-Quran supaya kita benar-benar selamat. Duduk mengaji, hilangkan ayo untuk dosa, tinggalkan, jangan terus melakukan dosa. Kemudian rajin sedekah. Terakhir, bermohonlah ampun dengan taubat dan nasuh atas segala dosa yang kita pernah lakukan. Hadirin jamaah, monggo silakan iring, siapa bertanya tiang persilakan. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Sambut, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan, mudah-mudahan kajian pagi hari ini kita menambah iman Islam bersama takwa kita, ta'zim rahmatullah. Jangan lupa zikir. Minum penuh dengan vitamin, makan penuh dengan vitamin. Oke? 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Sehat badan kita, hati kita harus sehat. Minimal dengan apa? Ilmu, zikir sama Allah Ta'ala. Maka dengan zikir supaya makin kita tawaddu, Allah akan lebih memuliakan seorang hamba dengan ayat tawaddu. Wahai Ali, dalam kitab Wasilatul Mustafa, mungkin mulia dari ibadah kurang, ilmu kurang, tapi Allah angkat derajat dengan karamah. Jadilah orang yang tawaddu dan rajin sedekah, maka Allah akan memuliakan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan hari ini berkah, barokah, manfaat fi dunya wal akhirat. Terima kasih banyak kepada ustaz kami, guru kami, takmir masjid, kepada seluruh dewan pengurus dan jamaah, matur nuwun, matur suksuma, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan. Mudah-mudahan berkah, barokah, manfaat ilmu yang kita dapatkan, semoga kita tetap istiqomah ibadah amal soleh, apapun yang hajat kita, doa-doa terbaik kita dijawab oleh Allah Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا في أمور الدين والدنيا والآخرة ولا تعسر علينا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صحة السلامة في الدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Istajib doana ya Allah, kabulkan doa terbaik kami ya Allah, berkah sukses bahagia dunia akhirat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal hadibul ladzi turja syafa'atuhum bi kulli hawlin minal wali wal tahi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu